Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bertatap maya seperti ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Adam Malik MPD dan Ibu Dr. Wahyuni Handayani MT selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan alat ukur pendidikan fisika kelas 1A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya kami izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Alita Agustin Khairunisa, yang kedua ada Arif Budiman, yang ketiga ada saya sendiri Ayu Tazkiyatun Nufus, yang keempat ada Dian Morika Monro. Baiklah, kami akan membahas tentang alat ukur suhu. Poin yang pertama ada pengertian suhu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Suhu merupakan besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Manusia mengenal panas dan dingin suatu benda melalui suhu. Benda yang dingin dikenal memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan benda yang panas. Sebaliknya, benda yang panas memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding benda yang lebih dingin. Poin yang kedua yaitu ada macam-macam alat ukur. Yang pertama ada termometer air raksa. Salah satu tipe termometer yang sering digunakan banyak orang. Biasanya kita menggunakan termometer ini di rumah saat sedang sakit demam. Termometer ini menggunakan air raksa sebagai bahan pengisi termometer. Yang kedua ada termometer alkohol. Fungsi termometer ini sama dengan termometer air raksa, yaitu untuk mengukur suhu tubuh. Sama dengan termometer air raksa, pengisi termometer ini juga merupakan zat cair. Namun termometer ini menggunakan cairan alkohol sebagai pengisi indikator suhu. Yang ketiga ada termometer bimetal mekanik. Termometer ini terbuat dari dua keping logam yang akan bereaksi terhadap perubahan suhu. Jika ada perubahan suhu, dua keping logam termometer ini akan memuai dan melengkung. Semakin tinggi suhu, maka keping bimetal akan semakin melengkung. Yang keempat ada termometer termokopel. Untuk mengukur suhu ruangan, termometer ini menggunakan dua logam konduktor yang disatukan dalam amperemeter. Berbeda dengan jenis termometer ruangan lainnya, termometer termokopel tahan terhadap guncangan ketika digunakan. Yang kelima ada termometer kristal cair. Termometer suhu badan ini paling unik dan berbeda dari jenis-jenis termometer lainnya. Meski biasanya digunakan sebagai termometer klinis, termometer ini juga biasa digunakan untuk mengukur suhu ruangan, suhu mandi bayi, dan suhu lemari pendingin. Selanjutnya ada termometer gas. Termometer bekerja berdasarkan reaksi gas terhadap perubahan temperatur ruangan. Biasanya gas yang digunakan adalah gas hidrogen dan helium dengan tekanan yang rendah. Jika termometer ditempelkan pada sebuah benda, gas akan bereaksi pada perubahan suhu tersebut dan indikator suhu pada termometer akan bergerak. Selanjutnya ada termometer inframerah. Untuk mengukur suhu tubuh seseorang, termometer ini tidak perlu menyentuh bagian tubuh tertentu seseorang. Hal ini bisa dilakukan karena pengukuran suhu tubuh menggunakan sensor inframerah yang terdapat dalam termometer. Selanjutnya ada termometer resistor. Jenis termometer ruangan ini biasa digunakan di pabrik-pabrik untuk menghitung besarnya hambatan listrik sebuah benda. Selanjutnya ada termometer Six Bellani. Fungsi termometer Six Bellani adalah untuk mengukur suhu ruangan. Biasanya jenis termometer ini juga digunakan mengukur suhu di rumah kaca. Termometer ruangan ini memiliki dua indikator. Bagian kiri untuk menghitung suhu minimum, sementara bagian kanan digunakan untuk menghitung suhu maksimum. Uniknya, termometer ini menggunakan alkohol cair, air raksa, dan uap alkohol sebagai pengukurnya. Selanjutnya ada termometer dinding. Termometer ruangan ini adalah jenis termometer yang paling umum digunakan mengukur suhu ruangan di rumah. Untuk mengukur suhu ruangan, termometer ini menggunakan air raksa sebagai indikatornya. Namun, seiring perkembangan teknologi, kini lebih banyak orang yang menggunakan termometer digital yang tidak lagi menggunakan air raksa sebagai indikatornya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alita Agustin Khairunisa. Kepadanya dipersilakan. Saya Alita Agustin Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar alat ukur.
Prinsip kerja termometer air raksa: ketika Anda mendekatkan termometer jenis ini ke suhu yang ada di luar lingkungan, cairan raksa dalam termometer ini akan mulai memasuki proses pemuaian. Proses pemuaian ini menyebabkan volume air raksa terus bertambah. Semakin bertambahnya suhu, semakin bertambah pula volume air raksanya. Yang kedua, ada prinsip kerja termometer alkohol. Alat ini adalah alat alternatif yang sering digunakan untuk menggantikan termometer air raksa. Kegunaan kedua alat tersebut sama. Meskipun bahan yang digunakan berbeda, isi dari termometer ini tidak beracun dan mampu menguap dalam waktu yang cukup singkat. Ruang yang ada di bagian atas berisi campuran dari uap cairan dan nitrogen. Yang ketiga, ada termometer. Prinsip kerja termometer bimetal mekanik. Termometer ini terbuat dari dua keping logam dalam koefisien muai yang berbeda dan kemudian dipelat atau dikeling agar menjadi satu. Nama bimetal merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu bi dan metal. Bi yang artinya dua, metal yang artinya logam. Jadi bimetal diartikan sebagai dua logam. Selanjutnya, yang keempat ada prinsip kerja termometer termokopel. Prinsip kerja termometer ini bekerja dengan kawat atau elektroda panas pada kedua ujungnya ke dalam lingkaran. Ketika titik sendi suhu berbeda, rangkaian akan menghasilkan gaya gerak listrik. Fenomena ini disebut efek termoelektrik. Dan gaya gerak listrik ini disebut daya termoelektrik termokopel, yaitu penggunaan prinsip untuk pengukuran suhu yang digunakan secara langsung sebagai suhu medium. Pengukuran disebut ujung pekerjaan, juga dikenal sebagai sisi pengukuran. Selanjutnya ada prinsip kerja termometer kristal cair. Prinsip kerja termometer kristal cair menggunakan zat kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Selain itu, termometer ini dapat berubah warna akibat faktor suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia. Selanjutnya, ada prinsip kerja termometer gas. Termometer tersusun atas pipa 1 dan pipa 2 yang saling terhubung, dan ujung pipa 1 tersambung dengan kontainer berisi gas. Volume gas dijaga agar selalu konstan dengan cara menaikkan atau menurunkan pipa 2, sehingga permukaan air raksa dalam pipa 1 selalu dalam tanda acuan. Jika suhu meningkat, maka tekanan gas dalam tabung juga meningkat. Karenanya pipa 2 harus diangkat lebih tinggi agar volume gas selalu konstan. Selanjutnya, ada prinsip kerja termometer inframerah. Termometer ini tidak menggunakan rambatan panas sebagai konduksi. Prinsip perambatan panas pada termometer inframerah menggunakan radiasi. Berdasarkan ilmu fisika kedokteran, semua jenis zat dan benda yang temperaturnya di atas 0 Kelvin mampu memancarkan radiasi benda hitam yang adalah suatu radiasi elektromagnetik. Radiasi tersebut akan ditangkap oleh termometer inframerah dan ditunjukkan di layar sebagai suhu dengan satuan berupa derajat Celcius. Selanjutnya, ada prinsip kerja termometer resistor, yaitu termometer ini bekerja menggunakan konsep hambatan listrik yang bervariasi dalam logam murni akan terkait dengan perubahan suhu. Getaran termal menghambat aliran elektron dalam logam. Dengan naiknya suhu, hambatan juga akan meningkat. Dan konsep ini adalah konsep sentral dalam termometer ini. Umumnya, mereka menggunakan kawat platinum untuk termometer ini. Namun, tembaga, nikel, dan paduan rhodium juga dapat kadang-kadang digunakan untuk rentan suhu yang berbeda. Mereka dikenal memiliki akurasi tinggi, namun mereka harganya mahal dibandingkan termometer cair dalam kaca. Selanjutnya, yaitu prinsip kerja termometer Sick-Bellany. Termometer ini bekerja dengan adanya katup pada leher tabung dekat bohlam. Ketika suhu naik, maka gaya pemuaian akan membuat air raksa akan didorong ke atas melalui katup. Pada saat suhu turun, maka air raksa akan tertahan pada katup dan tidak akan bisa kembali lagi ke bohlam. Air raksa akan tetap di dalam tabung. Pembaca dapat membaca termometer maksimum selama waktu yang sudah ditentukan. Untuk mengembalikan posisinya seperti semula, termometer Sick-Bellany harus diayun dengan keras.
Selanjutnya ada prinsip kerja termometer dinding. Termometer ini bekerja secara otomatis mengikuti besar atau kecilnya copy paste temperatur udara dan dapat diukur dalam satuan Celcius maupun dalam satuan Fahrenheit. Cara menggunakan alat ukur suhu. Cara menggunakan termometer air raksa yaitu tempelkan pada area tubuh, misalnya ketiak atau mulut. Kemudian air raksa dalam termometer akan bereaksi pada perubahan suhu tubuh. Saat bereaksi, air raksa yang terlihat pada tabung akan meningkat. Namun ketika suhu turun, tinggi air raksa tidak turun. Untuk mengembalikan posisi air raksa ke posisi semula, kamu harus berulang kali membolak-balikan termometer. Selanjutnya, cara menggunakan termometer alkohol. Untuk menghindari suatu gaya gravitasi bumi, termometer minimum diletakkan pada bidang mendatar. Jika suhu dingin, cairan alkohol akan bergerak ke kiri dan membawa indeks penunjuk berwarna. Sebaliknya, jika suhunya naik, indeks penunjuk berwarna akan tetap berada di posisinya walaupun cairan alkohol mengembang dan bergerak ke kanan. Selanjutnya, cara menggunakan termometer bimetal mekanik. Bila pada tadon zat cair terkena atau dikenai panas, zat cair dalam tadon akan mengembang. Oleh karena zat cair dalam tadon memuai, zat cair tersebut masuk ke celah kapiler. Terus, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan. Selanjutnya, cara menggunakan termometer termokopel. Cara menggunakannya termokopel sebenarnya cukup sederhana. Termokopel mempunyai dua buah kawat logam konduksi beda jenis yang kemudian digabungkan ujungnya. Logam yang satunya mempunyai fungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap. Kemudian logam satunya lagi berfungsi sebagai pendeteksi panas. Selanjutnya, cara menggunakan termometer kristal cair, yaitu cara menggunakannya adalah dengan menempelkan ke dahi. Saat ditempelkan ke dahi, indikator akan bergerak dan menunjukkan suhu tubuh seseorang. Selanjutnya ada cara menggunakan termometer gas. Pertama, tabung gas dimasukkan ke dalam wadah yang berisi es dan air. Volume gas dijaga agar selalu tetap, karena pipa 2 harus diturunkan sehingga permukaan air raksa pada pipa 1 tetap berada pada titik acuan. Yang kedua, yaitu tabung gas dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air yang sedang dipanaskan. Volume gas dijaga agar selalu tetap. Karenanya pipa 2 dinaikkan sehingga permukaan air raksa pada pipa 1 tetap berada pada titik acuan. Jika volume gas sudah tidak berubah, catat ketinggian kolam air raksa pada pipa 2. Selanjutnya, cara menggunakan termometer inframerah. Cara menggunakan termometer ini cukup dekatkanlah ke arah dahi, kemudian sensor inframerah akan bekerja menghitung suhu tubuh seseorang. Selanjutnya, cara menggunakan termometer inframerah, termometer resistor. Cara kerjanya dengan menghitung besarnya hambatan listrik sebuah benda. Besarnya hambatan listrik tersebut berubah karena adanya perubahan suhu. Ketika suhu naik, maka hambatan listrik platina pun naik. Cara menggunakan termometer Shik-Bellamy. Termometer Shik-Bellamy menggunakan alkohol cair, raksa, dan uap alkohol sebagai pengukurnya. Apabila suhu udara naik, maka alkohol yang ada pada tabung 1 memuai. Alkohol yang memuai akan mendorong raksa di kaki A bergerak turun dan mengakibatkan raksa di kaki B akan naik dan mendorong besi penunjuk C2 naik. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin tinggi letak penunjuk pada C2. Apabila suhu udara turun, maka alkohol yang ada di tabung 1 akan menyusut, sehingga dorongan alkohol di kaki B mengakibatkan raksa di kaki itu turun. Akibatnya, raksa yang ada di kaki A naik dan mendorong penunjuk C1. Terima kasih kepada Saudari Alita Agustin Khairunisa yang telah menjelaskan. Selanjutnya, poin berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arif Budiman. Kepadanya dipersilahkan.
Perkenalkan, nama saya Arif Budiman. Saya akan menjelaskan tentang cara membaca skala alat ukur suhu. Yang pertama, termometer air raksa. Kemudian yang kedua, termometer alkohol. Ketiga, termometer bimetal mekanik. Keempat, termometer termokopel. Kelima, termometer kristal cair. Keenam, termometer gas. Ketujuh, termometer inframerah. Kedelapan, termometer Sixbelani. Kesembilan, termometer resistor. Yang terakhir, 10, termometer dinding. Yang pertama, termometer raksa. Memerhatikan meniskus cembung pada permukaan raksa dan memposisikan mata sejajar dengan permukaan raksa pada termometer. Kedua, termometer alkohol. Posisi mata sejajar dengan permukaan kolom alkohol pada termometer alkohol tidak akan ditemui meniskus baik cembung maupun cekung karena permukaan alkohol rata. Yang ketiga, termometer bimetal mekanik. Posisi mata sejajar dengan jarum yang terdapat pada skala termometer bimetal mekanik. Keempat, termometer termokopel. Letakkan termometer termokopel pada ruangan yang akan diukur suhunya. Gabungkan dua buah kawat logam konduktor yang beda jenis. Kemudian, baca skala pengukuran suhunya. Yang kelima, termometer kristal cair. Apabila termometer ditempelkan pada kening orang yang diukur suhu tubuhnya, salah satu kolom berubah warna dan artinya suhu orang tersebut sama dengan angka yang tertera pada kolom. Keenam, termometer gas. Jika suhu meningkat, tekanan gas dalam tabung juga meningkat. Karena pipa 2 harus diangkat lebih tinggi agar volume gas selalu konstan. Tekanan gas dapat diketahui dengan membaca tinggi kolom air raksa pada pipa 2. Ketujuh, termometer inframerah. Energi radiasi dari permukaan tubuh ditangkap dan diubah menjadi energi listrik. Hasil ditampilkan dalam bentuk angka digital pada termometer inframerah. Kedelapan, termometer Sixbelani. Suhu maksimum atau yang tertinggi dapat dilihat pada raksa C2 dan suhu minimum atau yang terendah dapat dilihat pada alkohol C1. Termometer resistor. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu yang tinggi. Persamaan fungsi termometer hambatan dapat ditulis R sama dengan R buka kurung T tutup kurung. Perubahan ini akan terlihat temperaturnya jika sudah mendekati harga minus 273 derajat Celcius. Yang ke-10, termometer dinding. Memerhatikan meniskus cembung pada permukaan raksa dan memposisikan mata sejajar dengan permukaan raksa pada termometer. Terima kasih kepada Saudara Arif Budiman. Selanjutnya, poin berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dian Morika. Kepadanya dipersilakan. F. Standar satuan alat ukur suhu. Satuan standar suhu adalah Kelvin, yang didefinisikan sebagai satuan suhu mutlak dalam termodinamika yang besarnya sama dengan 1/273,16 dari suhu titik triple air. Titik triple menyatakan temperatur dan tekanan saat terdapat keseimbangan antara uap, cair, dan padat suatu bahan. Titik triple air adalah 273,16 K dan 611,2 PA. Karena pengukuran temperatur pada skala termodinamika ini sukar, maka konferensi berat dan ukuran pada tahun 1927 menyetujui skala praktis internasional untuk temperatur yaitu skala Celcius. Namun, pada tahun 1954 diselenggarakan kongres oleh Perhimpunan Fisikawan Internasional yang menghasilkan standar untuk satuan suhu adalah dalam Kelvin. Dalam kongres ini, standar satuan suhu ditetapkan sebagai berikut. Pada tekanan udara luar 1 atm, suhu titik lebur es adalah 273,15 K dan suhu titik didih air adalah 373,15 K. Satuan Kelvin digunakan untuk menghormati seorang ahli fisikawan Inggris, yaitu William Thomson Kelvin. G. Cara merawat alat ukur suhu. Yang pertama, perhatikan permukaan kaca termometer. Setelah dipakai, segera bersihkan kaca dari kotoran atau endapan yang mungkin menempel dengan kain. Usapkan kain tersebut secara perlahan. Yang kedua, segera simpan termometer setelah dipakai dalam wadah penyimpanannya. Sebelum disimpan, sebaiknya termometer didinginkan terlebih dahulu.
Simpan termometer pada lemari penyimpanan yang tertutup. Yang ketiga, periksa keadaan termometer secara berkala. Jangan sampai terjadi anomali pada termometer tersebut. Terima kasih kepada Saudari Dian Morika yang telah menjelaskan. Dapat diambil kesimpulan bahwa suhu merupakan besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Terdapat beberapa macam alat pengukur suhu, yaitu yang pertama ada termometer air raksa, yang kedua ada termometer alkohol, yang ketiga ada termometer bimetal mekanik, yang keempat ada termometer termokopel, yang kelima ada termometer kristal cair, yang keenam ada termometer gas, yang ketujuh ada termometer inframerah, yang kedelapan ada termometer resistor, yang kesembilan ada termometer Sixbillani, dan yang terakhir termometer dinding. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.